Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo masih jadi andalan timnas Portugal di usianya yang sudah menginjak 39 tahun. Ronaldo masih menjadi mesin gol terbaru, sudah tembus total 900 gol dalam karirnya kala berhadapan dengan Kroasia. Cristiano Ronaldo mengaku belum kepikiran pensiun dari timnas Portugal. Malah, CR7 punya target terdekat, yakni menjuarai UEFA National League lagi. Motivasi saya sekarang ini adalah bergabung dengan timnas dan memenangi UEFA National League lagi, tegasnya dilansir dari Tribuna. Casemiro telah menjadi kambing hitam dalam kekalahan telak MU 0-3 dari Liverpool di Old Trafford pekan lalu. Ia melakukan dua kesalahan fatal saat kehilangan penguasaan di lini tengah dan berujung gol bagi lawan. Kesalahan demi kesalahan itu pun mengangkat kembali anggapan bahwa Casemiro sudah habis. Pemain 32 tahun itu bahkan belakangan dirumorkan bakal dilepas MU ke klub lain. Namun, menurut Roy Keane, kedatangan Manuel Ugarte yang biasa menempati posisi gelandang bertahan diyakini bisa memberikan kesempatan lain untuk Casemiro. Mantan gelandang dan kapten MU tersebut melihat Casemiro bisa didorong agak lebih ke depan, alih-alih menjadi gelandang bertahan. Sintayong yang bertekad menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sang pelatih pun akan terus dorong skuad Garuda ke level tertinggi. Diketahui jika timnas Indonesia masuk grup C ronde 3 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Di antara para tim lain, Indonesia jelas bukan favorit untuk lolos otomatis ke Piala Dunia sebagai juara grup dan runner-up. Namun, Sintayong memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa menjadi kuda hitam pada kualifikasi Piala Dunia. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini. Kami akan menjadi kuda hitam pada kualifikasi, kata Sintayong seperti dikutip dari laman PSSI. Jurgen Klopp mengomentari situasi Jadon Sancho yang dilepas Manchester United musim panas ini. Ex-manajer Liverpool itu mengkritik keras setan merah. Diketahui jika MU melepas Sancho jelang bursa transfer ditutup, winger Inggris itu dipinjamkan ke Chelsea semusim penuh. Sebuah transfer yang akhirnya dikomentari oleh Jurgen Klopp. Ex-manajer Liverpool menilai tak seharusnya sang pemain kehilangan kepercayaan dari manajer. Ia merujuk situasi Sancho yang tersisih di skuad MU arahan Erik ten Hag yang menilai tak seharusnya pemain mahal seperti Sancho dilepas secara cuma-cuma. Kabar buruk mendatangi Arsenal setelah kemenangan Italia atas Prancis. Ini setelah Riccardo Calafiori tumbang diterjang Ousmane Dembele. Kemenangan Italia atas Prancis ini sejatinya telah mengakhiri puasa 70 tahun kemenangan di kandang Prancis. Namun, hasil itu juga harus dibayar mahal dengan cederanya Calafiori. Apesnya, Calafiori mendapat cedera karena ketimpa Ousmane Dembele yang terjatuh karena ditackle lawan. Pemandangan ini tentu membuat Arsenal khawatir karena mereka akan menghadapi Tottenham Hotspur di derby London Utara pekan depan. Belum lagi Arsenal juga baru kehilangan Mikel Merino karena cedera patah bahu. Kembali beraksi setelah 10 bulan menjalani skorsing, Sandro Tonali langsung menunjukkan aksi berkelas. Gelandang Newcastle United itu merancang sebuah aksi cantik dengan seragam timnas Italia. Sandro Tonali sejatinya telah berbulan-bulan tanpa sepak bola karena kasus judi online yang menimpanya. Namun, pelatih Italia Luciano Spalletti tak ragu untuk memainkannya dari menit awal. Tonali bahkan main penuh dalam laga melawan Prancis tersebut dan berhasil mencatatkan satu assist atas namanya. Memphis Depay akan melanjutkan karirnya di Brazil. Pemain timnas Belanda itu dilaporkan telah sepakat untuk bergabung dengan Corinthians. Memphis Depay sebelumnya di Madrid pada Januari 2023.
Musim lalu DP tampil 39 kali untuk Atletico dengan mencetak 9 gol dan memberikan 2 assist. Meski begitu, DP tidak masuk dalam rencana pelatih Diego Simeone pada musim ini. Kontrak DP dengan Atletico sendiri berakhir pada akhir bulan Juni lalu. Namun klub Spanyol itu tidak memperpanjang kontraknya dan sang pemain bebas memilih klub baru. Kini di Brazil, pemain berusia 30 tahun tersebut akan bergabung dengan Corinthians. Pelatih Italia Luciano Spalletti memberi kesempatan kepada Samuel Ricci untuk tampil sejak menit awal pada laga Italia versus Perancis. Sebab Spalletti memang berusaha meremajakan timnya usai gagal total di Piala Eropa 2024. Samuel Ricci pun tampil apik dalam laga tersebut. Ia menjadi permata baru di lini tengah Gliazzurri. Ricci sendiri mencatatkan debut sebagai starter pada caps ketiganya di timnas Italia. Keputusan berani diambil Spalletti untuk memainkan Ricci di laga berat melawan Perancis. Gelandang Torino itu menjawab kepercayaan Spalletti tersebut dengan baik. Ia tak canggung di laga debutnya sebagai starter dengan berani berduel di lini tengah. Dikutip dari SofaScore, Samuel Ricci sukses mencatatkan 3 intercept, 3 tackle, 1 sapuan serta 6 kali memenangi duel. Manchester United sejauh ini masih mempercayai Erik ten Hag. Namun di lain sisi, MU masih jaga komunikasi dengan Thomas Tuchel yang dinilai bakal jadi calon manajer selanjutnya. Muncul rumor kalau Manchester United bisa saja memecat Erik ten Hag. Namun seperti dilansir dari Mirror, para petinggi klub masih bersabar dan mempercayakan ten Hag sebagai juru taktik. Apalagi ten Hag juga belum lama memperpanjang kontraknya sampai musim panas 2026. Akan tetapi, MU diketahui turut berjaga-jaga jika kemungkinan terburuk, yakni memecat ten Hag diambil. Oleh sebab itu, Setan Merah masih menjaga komunikasi dengan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel sendiri masih tanpa klub setelah berpisah dengan Bayern Munchen di akhir musim kemarin. Tuchel juga sempat didekati Manchester United pada musim panas ini, tetapi pihak klub masih mempercayakan Erik ten Hag karena sukses menyabet titel Piala FA. Arne Slot memulai eranya di Liverpool dengan positif, tapi star api itu mengungkapkan satu kebiasaan yang dianggap kurang baik buat Setan Merah. Manajer Liverpool Arne Slot pun menuai pujian melihat performa timnya sejauh ini. Hanya saja ada satu kebiasaan Slot yang diperhatikan mantan bek Liverpool Jamie Carragher, yakni terlalu belak-belakan soal taktik dan perencanaannya. Pernyataan Carragher itu pun ditimpali rekan komentatornya yakni Ian Wright, yang percaya Slot perlu berhenti melakukannya, sebab itu sama saja mengumbar ide-ide dan pendekatan permainannya dari pekan ke pekan. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool jadi perbincangan hangat karena kontraknya segera habis, tapi melihat pengaruhnya masih kuat, Salah diyakini akan lanjut bersama Liverpool. Diketahui jika kontrak Salah bersama Liverpool akan habis pada bulan Juni tahun depan. Ia pun saat ini sudah dikaitkan dengan Liga Arab Saudi, mengingat musim lalu sudah ada tawaran masuk dari Al Ittihad. Masa depannya kian diragukan setelah Liverpool merekrut Federico Chiesa. Ini dianggap sebagai salah satu langkah persiapan andai Salah pergi meninggalkan Liverpool. Namun, melihat penampilan Salah di awal musim ini, Jamie Carragher memiliki keyakinan bahwa pemain asal Mesir itu masih akan lanjut. Bahkan di usia 32 tahun, ex pemain AS Roma itu masih memberikan pengaruh besar bagi tim. Jack Grealish menandai comebacknya ke timnas Inggris dengan bikin gol saat mengalahkan Republik Irlandia. Setelah sebelumnya Grealish tak masuk dalam skuad timnas Inggris di Piala Eropa 2024. Grealish mengaku sangat senang bisa kembali ke timnas Inggris, mengingat ia sempat berada di masa-masa sulit usai tak tampil di Piala Eropa 2024. Kegagalan berlaga di Euro dijadikan motivasi untuk sayap 28 tahun tersebut untuk tampil lebih baik lagi. Hal itu dibuktikannya di laga melawan Irlandia. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.